Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat yang ke-15, bekal yang harus dicari oleh orang-orang mukmin. Di madrasah, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani rahimakumullah memberikan nasihatnya pada hari Ahad 9 Zulkaidah 545 Hijriah. Perbedaan antara orang mukmin dengan orang kafir adalah bahwa orang mukmin selalu mencari bekal, sedangkan orang kafir hanya bersukaria. Orang mukmin mencari bekal untuk kembali ke kampung halamannya, yakni kampung akhirat. Dalam perjalanannya ini, yakni di dunia, ia hanya menggunakan hartanya sekedar untuk keperluannya, karena seluruh hartanya untuk akhirat. Demikian pula hati dan cita-citanya juga untuk akhirat. Hatinya telah ia putus dari dunia dan ia melakukan segala ketaatan untuk akhirat, bukan untuk dunia dan penghuninya. Ia akan mementingkan orang-orang miskin meski ia mempunyai makanan yang lezat, karena ia memiliki keyakinan yang kuat bahwa di akhirat ia akan mendapatkan makanan yang jauh lebih baik daripada yang diberikannya itu. Cita-cita paripurna seorang mukmin yang arif dan alim adalah berada di pintu kedekatan dengan Al-Haq Azza wa Jalla, agar ketika di dunia ini sebelum di akhirat hatinya sampai kepadanya. Berdekatan dengan Al-Haq Azza wa Jalla adalah tujuan paripurna bagi langkah-langkah hati. Meskipun engkau berdiri, duduk, ruku, sujud, dan bangun hingga lelah, namun ternyata hatimu tidak bergeser dari tempatnya, hatimu tidak keluar dari rumah, tidak juga berpindah dari berbagai penyebab kebinasaan. Hendaknya bersungguh-sungguh dalam mencari Tuhanmu Azza wa Jalla. Engkau tidak perlu bersusah payah jika engkau telah bersungguh-sungguh dan berpegang kepada kebenaran. Dengan kebenaranmu akan menetaslah telur wujudmu. Dengan keikhlasan tauhidmu, pecahkanlah dinding penglihatanmu kepada makhluk beserta ikatannya. Dengan tangan kesuhudanmu, pecahkanlah sangkar pencarianmu kepada sesuatu. Terbanglah engkau dengan hatimu agar sampai ke pantai kedekatanmu dengan Tuhanmu. Manakala dayung dan sampan telah datang kepadamu, pertolongan akan mengambil dirimu, kemudian menyeberangkan dirimu kepada Tuhanmu. Dunia ibarat lautan dan imanmu ibarat perahunya. Itulah sebabnya Luqman Hakim berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, ketahuilah bahwa dunia ini lautan dan iman adalah perahunya. Ketaatan itu dayungnya, sedangkan akhirat adalah pantainya. Tidak lama lagi engkau akan buta dan bisu, lumpuh dan fakir, wahai orang yang selalu durhaka. Sungguh keras hatimu, padahal hartamu akan hilang, dirampas dan dicuri. Hendaknya engkau menjadi orang yang berakal dan bertaubat kepada Tuhanmu. Janganlah engkau menyekutukan Tuhanmu dengan hartamu. Janganlah engkau bertawakal kepada harta dan tidak mau menginfakkannya. Hendaknya engkau mengeluarkan semua itu dari hatimu. Letakkanlah hartamu di rumah atau di sakumu dengan anak dan binatangmu. Ingatlah akan kematian. Hendaknya engkau mengurangi kerakusanmu dan memendekkan angan-anganmu." Abu Yazid Al-Bustami rahimakumullah mengatakan bahwa seorang mukmin itu tidak meminta dunia maupun akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ia hanya meminta Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatimu, wahai gulam. Orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala berarti kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu." Quran Surat Az-Zumar ayat 45. Hendaknya engkau kembali dan menyerahkan dirimu dan segala sesuatu kepadanya. Hendaknya engkau berbaring di hadapannya tanpa berkata-kata, tanpa tangan, tanpa kaki, tanpa mata, tidak bertanya mengapa dan bagaimana, tidak membantah dan menolak, tetapi hanya menyetujui dan mengikuti.
Berkatalah dengan benar agar hatimu kembali kepadanya. Menyaksikan Dia, tidak menyukai selain Dia, bahkan merasa gelisah dengan segala sesuatu yang ada di bawah ars dan di atas bumi, agar engkau lari dari semua makhluk. Engkau juga akan menyepi dari semua makhluk. Orang yang biasa beradab dengan baik terhadap guru hanyalah orang yang telah berkhidmat kepada mereka, bahkan orang yang melihat sebagian keadaan mereka. Bagi kaum sufi, pujian dan celaan mereka rasakan seperti kemarau dan penghujan atau malam dan siang. Mereka menyadari bahwa pujian dan celaan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang menentukan kedatangannya. Setelah kepahaman itu tumbuh, mereka tidak lagi silau jika ada orang yang memuji dan tidak lari jika ada orang yang mencela. Mereka tidak peduli dengan semuanya itu. Hati kaum sufi tidak mencintai makhluk, juga tidak membencinya. Mereka tidak menyukai, tidak pula membenci, tetapi menyayangi. Ilmu tanpa kebenaran dan kejujuran tentu tidak ada artinya. Engkau benar-benar telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ilmumu. Engkau mencari ilmu, salat dan puasa karena makhluk, sehingga engkau memperoleh pengakuan dan pujian dari mereka. Bahkan mereka menyerahkan harta mereka kepadamu. Engkau telah mendapatkan semuanya dari mereka. Kelak manakala kematian, siksa, kesempitan dan kekacauan telah datang kepadamu, antara engkau dengan mereka akan terhalang. Diri mereka beserta harta mereka sedikit pun tidak akan berguna bagimu. Harta itu justru akan dimiliki oleh selainmu, namun hisabnya akan ditimpakan kepadamu. Amalanmu hanya sia-sia di dunia maupun di akhirat, wahai orang yang mundur dan terhalang. Sesungguhnya para wali yang ikhlas itu senantiasa bersama Al-Haq Azza wa Jalla. Wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi adalah para ulama yang mengamalkan ilmunya. Mereka itulah pewaris para nabi. Bukan engkau wahai orang gila yang hanya sibuk berbicara tetapi batinnya dalam keadaan kosong. Dirimu tidak ada artinya wahai gulam. Islam tidak membenarkan engkau, karena Islam adalah asas yang di atasnya didirikan syahadat, dan semuanya itu belum sempurna pada dirimu. Hatimu berdusta dengan la ilaha illallah yang engkau ucapkan, karena di hatimu terdapat banyak Tuhan. Engkau merasa takut kepada raja dan para penguasa. Engkau telah menjadikan pekerjaan, keuntungan, usaha, kekuatan, pendengaran, mata dan ototmu sebagai Tuhanmu. Engkau berkeyakinan bahwa makhluk itu bisa mendatangkan manfaat, bahaya, dapat member, dan dapat menahan. Hati manusia banyak yang pasrah kepada benda-benda tersebut, meskipun mereka mengaku pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir mereka pun kepada Allah Azza wa Jalla bukan di hati, tetapi hanya sebagai kebiasaan di lidah. Jika kenyataan ini disampaikan kepada mereka, maka mereka akan terkejut dan menjawab, bagaimana mungkin kami dituduh seperti itu? Kami adalah orang-orang muslim. Kelak cacat celah mereka itu akan terungkap. Celaka engkau ketika mengucapkan la ilaha, seharusnya engkau menafikan apa saja, dan ketika mengucapkan illallah, seharusnya engkau hanya menisbatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan selain Dia. Engkau berdusta dalam isbatmu jika hatimu berpegang kepada selain Al-Haq Azza wa Jalla. Hendaknya engkau hanya berpegang kepada Tuhanmu. Sisi lahiriah itu sesungguhnya sama sekali tidak dilihat, karena sifat yakin, mukhlis, dan muwahhid itu adalah di dalam hati. Hanya hati yang memiliki sifat takwa, wara, suhud, arif, dan amil. Hati adalah pemimpin, sedangkan pasukannya adalah anggota badan. Oleh karena itu, pertama-tama katakanlah dengan hatimu jika engkau mengucapkan la ilaha illallah, kemudian barulah dengan lidahmu.
Berpegang teguhlah kepada Allah dengan cara bertakwa kepadanya. Jangan bertakwa kepada selain Dia. Hendaknya engkau menyibukkan hatimu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keburukan itu cukup berada di lahirmu saja, dan batinmu tetap bersama Pencipta kebaikan dan keburukan. Barang siapa yang mengenalnya, tentu ia akan tunduk kepadanya. Lidahnya terkunci di hadapannya, ia juga akan merendahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada hamba-hambanya yang saleh. Barang siapa yang mengenalnya, maka kerisauannya, cita-citanya, dan tangisannya akan bertambah. Bahkan penyesalannya semakin banyak terhadap kesalahannya yang terdahulu, dan semakin banyak pula tangisannya, rasa takutnya, dan rasa malunya. Selain itu, ia merasa cemas dan khawatir kalau-kalau kehilangan perkara-perkara yang telah dimilikinya seperti kemarifatan, ilmu, dan kedekatan dengannya. Kecemasannya itu disebabkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Dia tidak ditanya atas perbuatannya, sedangkan manusia akan ditanya. Dengan penuh penyesalan dan rasa malu, ia sibuk memandang masa lalunya, dan masa depannya ia pandang dengan rasa cemas, takut, dan khawatir kalau-kalau karunia yang telah ia dapatkan itu akan dicabut kembali. Ia juga mengkhawatirkan apakah pada hari kiamat kelak ia tergolong orang kafir atau orang mukmin. Itulah sebabnya Nabi SAW bersabda, "Di antara kamu, akulah orang yang paling mengenal Allah dan paling takut kepadanya." Termasuk orang arifin adalah orang yang telah membaca rahasia yang ditentukan baginya di Lauhul Mahfuz. Kemudian ia menyembunyikan agar tidak terlihat oleh nafsu. Orang seperti ini sangat langka. Kepada mereka telah dibacakan tulisan takdirnya dan kemana tempat kembalinya. Ketahuilah bahwa Islam adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan, sabar atas segala ujian, dan puncaknya adalah zuhud terhadap sesuatu selain Al-Haq Azza wa Jalla. Bagi orang-orang seperti itu, sama saja antara emas dan tanah, nikmat atau siksa, kaya atau miskin, pujian atau celaan, diberi atau tidak diberi, surga atau neraka, bahkan ada manusia atau tidak ada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di belakang mereka jika telah seperti itu keadaannya. Kemudian kepadanya akan dikaruniakan kewalian dan ia akan memimpin seluruh makhluk. Orang-orang yang ada di belakangnya akan mendapatkan manfaat dari pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, ya Tuhan kami, dan peliharalah kami dari azab api neraka. Demikianlah nasihat yang ke-15 dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.